Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channelnya Ambu IPA. Pada pertemuan kali ini, Ambu masih membahas tentang pemasaran produk atau jasa. Sebelumnya terima kasih kepada yang sudah sharing tentang sudah pernah memasarkan produk apa saja. Ya, terima kasih. Tapi kebanyakan Ambu lihat yang banyak dipasarkan itu berupa produk ya, masih jarang yang berupa jasa, walaupun ada sih beberapa yang sudah memasarkan jasa. Nah, baik, pada pertemuan kali ini mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan akan membahas pemasaran produk dan jasa. Oke, ada 3 bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada promosi, brosur, dan 5W1H. Oke, kita bahas dari promosi. Ya, promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Nah, Ambu di sini memberikan garis bawah ya, ini kata-kata kunci. Definisi dari promosi ini Ambu ambil dari Wikipedia. Nah, promosi biasanya tidak lepas ya dari pemasaran. Nah, kenapa? Karena seperti dijelaskan barusan, jadi promosi itu sangatlah penting dalam pemasaran gitu. Supaya apa? Supaya menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Nah, kemarin yang dibuat dibuat komennya, apakah pemasarannya dilakukan dengan melakukan promosi juga tidak? Nah, kalau misalkan sudah melakukan promosinya, biasanya penjualannya itu lebih banyak, biasanya seperti itu. Iya. Nah, di sini biar lebih jelas, ada tujuan dari promosi. Oke, ada 7 mungkin ya di sini. Nah, yang pertama tadi menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Nah, pasar potensial yang disebarkan informasi. Nah, jadi begini, kalau di suatu tempat itu mayoritas laki-laki, kita tidak menjual pakaian perempuan seperti itu. Jadi kita harus mengetahui pasar potensial. Oh, di sana tuh banyaknya laki-laki, otomatis yang kita jual adalah fashion untuk laki-laki seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Ini sudah include ya, ketika penjualan naik otomatis laba atau keuntungan akan bertambah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Nah, ini penting. Nah, kita ingin mendapat pelanggan baru, caranya yang sehat ya, dengan jalan promosi salah satunya gitu ya. Nah, kemudian pelanggan yang sudah setia kepada kita membeli produk kita, selalu membeli produk kita, itu pun harus dijaga gitu ya. Nah, misalkan dengan memberikan diskon atau promosi sewaktu-waktu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Nah, ini sama kaitannya dengan yang tadi nomor 3. Ketika pasar lesu atau misalkan pembelian konsumen itu berkurang gitu ya, daya beli pembeli itu berkurang, daya beli konsumen itu berkurang, maka bisa disiasati dengan tadi lakukan promosi, seperti misalkan beli 1 dapat 1, kemudian kalau beli 3 dapat diskon apa, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Dengan promosi, orang bisa tahu loh bedanya apa, walaupun misalkan sama-sama kita menjual pensil warna. Nah, pensil warna bedanya apa sih yang
milik pesaing dengan brandnya pesaing dengan punya kita itu apa bedanya, seperti itu. Nah, nanti bisa kelihatan gitu ya. Oh iya, jadi konsumen pun melihat. Biasanya ini kaitannya dengan kualitas, seperti itu. Nah, kemudian membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, misalkan kita punya produk, kita penjual mobil misalkan ya di showroom. Nah, biasanya ada ya beberapa mobil dibuat dengan desain yang sama, nah tapi itu beda brand. Nah, biasanya ada citra masing-masing, misalkan dengan penamaan misalkan, nah atau dengan kualitas yang lebih baik misalkan, atau menambahkan desain yang lebih menarik misalkan. Nah, itu membuat citra dari produk kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Nah, yang mungkin tadinya sebelum membeli produk kita mungkin tahu dari orang gitu ya, dari komen orang misalkan, jangan beli deh produknya itu mah biasanya nggak bagus misalkan, sudah hampir expire misalkan, seperti itu. Nah, kalau dengan adanya promosi kita bisa memperlihatkan kepada konsumen, nih ternyata produk yang kita itu tidak seburuk yang dikatakan oleh pesaing atau yang ingin menjatuhkan produk kita, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya berkaitan dengan pemasaran, promosi. Nah, kita masih bicara yang offline ya, ini pemasarannya. Salah satunya itu biasanya melalui brosur. Nah, brosur menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah media informasi yang ditulis pada suatu masalah, disusun secara sistematis atau dicetak. Hanya terdiri dari beberapa halaman dan dilipat tanpa mengikat selebaran atau dicetak dengan informasi singkat. Udah pada tahu dong bentuknya brosur ya? Iya, kalau yang belum tahu boleh deh di searching ya, di browse gitu ya, kemudian di search engine-nya ditulis kayak gimana sih brosur bentuknya, seperti itu, boleh dilihat ya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari brosur ini. Yang pertama, brosur itu biasanya menginformasikan atau mengedukasi atau memberikan pendidikan gitu ya, serta juga membujuk dan juga mempengaruhi seseorang atau pelanggan untuk membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan. Nah, biasanya mengedukasi, kemudian mengadopsi pesan yang disampaikan. Ini biasanya mah untuk ini ya, untuk layanan masyarakat gitu. Jadi tidak untuk penjualan produk gitu ya. Jadi biasanya ini mengiklankan atau menghimbau masyarakat untuk melakukan hal yang disampaikan di brosur tersebut. Contohnya misalkan brosur dari BKKBN misalkan, anak cukup 2 misalkan, seperti itu. Nah, itu kan tidak menghimbau kita untuk membeli ya, tapi melakukan seperti itu gitu. Nah, kemudian biasanya brosur ini hanya sekali yang dipublikasikan, walaupun misalkan berulang, desainnya sama, tapi tetap tahunnya pun pasti berubah ya. Misalkan mau masuk sekolah nih, biasanya sih sekolah swasta ya yang membuat brosur ini. Nah, biasanya walaupun sama misalkan desainnya, tapi pasti tahunnya berubah-ubah seperti itu kan ya. Jadi hanya dipublikasikannya itu sekali, seperti itu. Nah, ini dibuat semenarik mungkin biasanya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian publik. Nah, kemudian didistribusikan dengan secara tersendiri oleh pembuat suatu brosur tersebut. Jadi didistribusikannya itu biasanya beda-beda ya, tergantung tadi pasar potensialnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, kemudian memiliki desain yang menarik dan kreatif serta mempunyai juga isinya jelas. Nah, ini penting, jangan kita buat brosur isinya itu memang menarik misalkan ya, tapi tidak terbaca misalkan teksnya. Nah, jadi itu pesannya tidak akan sampai kepada si pembaca brosur, seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari brosur ini ada 3. Yang pertama ada
fungsi informatif. Artinya kalau fungsi informatif itu jadi dia biasanya menginformasikan suatu perusahaan atau suatu institusi gitu ya, supaya orang lebih tahu gitu. Oh jadi sebetulnya di SMK Negeri 1 Bandung itu ada 4 jurusan toh gitu. Oh jurusannya itu ternyata 4 apa aja ya. Oh bisnis manajemen ya, dan pariwisata. Oh berarti bisnis manajemen itu apa aja? Oh ada akuntansi, ada OTKP, ada pemasaran gitu ya. Nah kemudian oh pariwisatanya berarti ini ada satu jurusan pariwisata seperti itu. Jadi memberikan gambaran kepada publik gitu ya, supaya tahu lebih detail tentang perusahaan kita. Nah kemudian fungsi iklan. Nah kalau iklan ini artinya ya tadi seperti misalkan brosurnya ini ingin digunakan supaya produknya lebih banyak laku gitu. Nah maka dibuatlah iklan agar produk itu menarik seperti itu ya. Nah biasanya dengan adanya bonus-bonus, adanya diskon-diskon seperti itu. Nah kemudian kalau fungsi identifikasi biasanya ini lebih detail lagi. Nah kalau tadi hanya berupa informasi saja, kalau identifikasi itu lebih detail lagi dari informatif itu ya. Jadi mengidentifikasi suatu, misalkan kita akan membuat brosur komputer ya. Nah komputer itu kita tidak menjelaskannya itu hanya ini komputernya ya, silahkan dibeli misalkan. Nah tapi komputer itu kita buat spesifikasinya. Nah isi dari CPU-nya ada apa aja, nah gitu ya. Kemudian brand monitornya seperti apa, nah itu diidentifikasi semuanya agar semuanya tahu gitu ya. Oh betul ya, beda ya dengan yang brand yang pesaing seperti itu ya. Selanjutnya 5W1H. 5W1H ini masih berkaitan dengan brosur yang dibuat untuk promosi ya. Salah satu alat yang dibuat untuk promosi. Nah biasanya ini harus ada logo gitu ya. Nah logonya ini biasanya dia include dengan brand gitu ya, dengan mereknya. Nah misalkan logonya tuh icon apa, kemudian brandnya apa, seperti itu. Nah kemudian yang kedua ada tagline. Tagline ini biasanya suatu kata kalimat yang mengungkapkan supaya orang ingat, oh kalau ada tagline itu berarti oh tahulah produknya ini. Seperti contohnya misalkan teh botol sosro gitu ya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah seperti itu adalah contoh dari tagline. Nah kemudian yang ketiga adalah komposisi. Nah komposisi ini penting lagi kalau misalkan yang dijual tidak hanya makanan ya. Ibu contohkan ini makanan. Nah misalkan komposisinya terdiri dari apa saja, misalkan kan tidak semua orang suka dengan seafood misalkan. Nah ternyata dalam kandungan bumbunya ada misalkan ebi. Nah itu harus dicantumkan gitu ya. Nah itu dalam komposisi. Kemudian harga. Nah ini harga ini kita dapat cantumkan berupa nominal atau bisa dibuat dengan hal yang menarik, misalkan harga terjangkau seperti itu. Nah itu biasanya harus dicantumkan dalam sebuah brosur. Lokasi ini penting ya, lokasi yang asli gitu ya, supaya orang tahu oh jadi produksinya itu di sini ya, seperti itu ya. Untuk makanan yang enak ini oh produksinya tuh ternyata di sini ya gitu ya. Nah ternyata yang di jalan mana itu hanya cabang misalkan, seperti itu. Nah kemudian adanya kontak person atau media sosial. Nah ini bisa misalkan kita harus menghubungi siapa nih kalau misalkan mau daftar masuk SMK
negeri 1 misalkan seperti itu. Nah, media sosialnya apa saja? Nah, ini biasanya harus dilampirkan gitu ya. Nah, kemudian keunggulan ini sangat wajib dimasukkan ke dalam suatu brosur supaya orang tahu, oh betul ya produknya ini keunggulannya banyak misalkan gitu ya, dibanding dengan brand yang lain walaupun produknya sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemasan ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya orang juga melihat ya, misalkan wah ini mah produknya tuh sebenarnya enak, cuman ketika dibungkus atau dikemasnya kurang bagus, itu biasanya menjatuhkan nilai dari suatu produk tersebut seperti itu ya. Nah, oke. Di sini selanjutnya Ambu akan memperlihatkan salah satu contoh dari sebuah brosur dari kakak kelasnya ya. Oke, silakan disimak. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang brosur yang sudah saya buat mengenai Simply Fresh Laundry. Saya membuat 6 halaman brosur yang terdiri dari halaman ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan yang terakhir yaitu halaman ke-6. Yuk kita bahas satu persatu halaman. Halaman pertama. Halaman ini mengandung unsur what karena terdapat nama dari jasa yang ditawarkan. Halaman kedua. Halaman ini mengandung unsur what, who, dan when karena menjelaskan tentang siapa sih Simply Fresh Laundry. Simply Fresh Laundry ini terbuka untuk siapa sih, dan waktu Simply Fresh Laundry siap melayani para pelanggan. Halaman ketiga. Nah, di halaman ini mengandung unsur why dan when karena terdapat diskon dan ketentuan kapan diskon tersebut berlaku. Halaman keempat. Nah, di halaman keempat ini mengandung unsur why karena menjelaskan pelayanan-pelayanan apa saja yang tersedia di Simply Fresh Laundry, sehingga hal ini bisa menjadi alasan mereka kenapa mereka memilih Simply Fresh Laundry sebagai laundry langganan mereka. Halaman kelima. Di halaman kelima ini mengandung unsur how dan where karena pada halaman ini tercantum nomor telepon, lokasi, email, dan website yang bisa mereka hubungi. Terakhir, halaman 6. Halaman ini hanya berupa halaman tambahan yang hanya berisi tagline dari Laundry Simply Fresh Laundry. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu salah satu contoh aja ya. Jadi di sini tadi yang disampaikan adalah brosur untuk suatu laundry gitu ya. Nah, itu jadi bukan produk ya, tapi jasa. Nah, ini berkaitan dengan penugasan untuk selanjutnya ya. Nah, penugasan yang Ambo minta untuk selanjutnya adalah kita akan membuat suatu brosur, tapi brosurnya itu yang sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ambu gitu. Jadi harus ada 5W 1H-nya gitu ya. Ada analisisnya seperti yang tadi dibuat oleh kakak kelasnya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang dipasarkan, karena ini jurusannya OTKP, tidak berupa produk tapi berupa jasa ya, itu ya, diusahakan tidak sama ya, walaupun misalkan sama-sama laundry, jasa laundry gitu ya, tapi pasti namanya beda dong gitu ya. Nah, atau enggak misalkan banyak lah ya jasa-jasa yang lainnya ya. Nah, silahkan explore yang unik, yang menarik gitu ya. Nah, oke, Ambo tunggu mau membuat
tentang brosur apanya, itu di komen video ini ya. Sebutkan namanya, kelas, kemudian mau membuatnya, memasarkannya, membuat brosurnya, brosur tentang apa gitu ya. Itu mungkin. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.